Kemudian di sini akan disajikan suatu gambar tahapan pembelahan sel, baik itu aseluler, prokaryotik, dan eukaryotik. Tadi sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Jadi kita langsung saja masuk ke tahapan pembelahan sel si aseluler. Di sini terjadi siklus litik, di mana siklus litik ini tahapan yang pertama adalah absorpsi, di mana melekatnya ekor virus pada dinding sel inang. Jadi ekornya saja yang akan melekat nanti. Kemudian terjadi injeksi, di mana masuknya asam nukleat atau materi genetik atau DNA virus pada sel inang dengan bantuan enzim lisozim. Ya, kemudian setelah DNA itu masuk ke menyerang DNA sel inang, kemudian terjadi tahap sintesis, di mana tahap sintesis ini DNA virus akan melumpuhkan DNA sel inang yang kemudian akan mengendalikan sel inang, akan mengendalikan dan mengontrol mengalih fungsi sel inang. Kemudian terjadi suatu perbanyakan atau pembelahan, di sini diperbanyak, DNA-nya ini akan diperbanyak yang kemudian akan membentuk bagian-bagian virus seperti kepala atau leher atau ekor tadi. Kemudian masuk ke tahap perakitan. Di tahap perakitan ini suatu proses di mana penyusunan bagian virus yang utuh, mulai dari kepala, leher, ekor, serta organel virus lainnya akan menjadi satu. Kemudian masuk ke tahap lisis, di mana tahap lisis ini proses pelepasan virus-virus baru dan akan menghancurkan dinding sel, di mana dinding sel ini akan dihancurkan dengan bantuan enzim lisozim. Kemudian pada siklus lisogenik di sini tahapannya sama dengan siklus litik, yaitu ada absorpsi, melekatnya ekor virus tadi pada dinding sel inang, kemudian terjadi injeksi, masuknya asam nukleat atau DNA pada sel inang dengan bantuan enzim lisozim. Kemudian terjadi tahap penggabungan, di mana DNA virus akan bergabung dengan DNA sel inang. Jadi DNA sel inang tadi itu tidak hancur, melainkan akan bergabung dengan DNA virus. DNA virusnya akan bergabung ke DNA sel inang. Kemudian masuk ke tahap pembelahan. Pembelahan ini pembelahan akibat bergabungnya DNA virus dan DNA sel inang, maka akan terbentuk profag yang akan membelah. Kemudian masuk ke tahap pemisahan. Di tahap pemisahan ini yaitu profag tadi akan memisahkan diri dari DNA sel inang, yang kemudian akan masuk ke tahap sintesis, yaitu masuk ke tahap litik kembali. Nah, dan ini tergantung dari dari DNA sel inang dan sel virus ini. Jadi kalau misalnya DNA virus ini lebih kuat dan kemudian DNA sel inang ini melemah, maka akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses sintesis, atau akan masuk ke siklus litik, di mana siklus sintesis ini akan menggandakan DNA virus sebanyak mungkin, yang kemudian masuk ke tahap perakitan. Di sini penyusunan bagian virus yang utuh tadi, mulai dari kepala, leher, dan ekor, dan organel-organel lainnya, serta DNA virus. DNA tadi itu udah mulai masuk ke virus. Kemudian masuk ke tahap lisis, di mana di sini terjadi pelepasan virus-virus baru dan dinding sel akan dirusak dengan bantuan enzim lisozim. Kemudian pada tahap pembelahan sel, yaitu prokaryotik, yaitu amitosis, pembelahannya secara langsung atau aseksual. Di sini tahap yang pertama adalah penggandaan DNA bakteri atau kromosom tadi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu sitoplasma atau sel akan mengalami pemanjangan. Setelah memanjang, akan terbentuk sekat pada dinding sel dan membran plasma, masih berbentuk sekat, jadi belum memisah. Kemudian tahap selanjutnya adalah dinding sel anakan sudah terlihat jelas, tapi di sini belum benar-benar terpisah, namun sudah terlihat secara jelas. Masuk ke tahap berikutnya yaitu pembelahan sel secara lengkap dan terbentuk dua sel anakan. Dan di sini sudah jelas bahwa dinding sel yang satu dengan yang lain, dua sel anakan ini sudah benar-benar terpisah. Kemudian pembelahan secara seksualnya yaitu secara konjugasi, di mana konjugasi ini merupakan perpindahan DNA virus dengan bantuan saluran konjugasi atau disebut dengan filus. Jadi di organel virus tersebut memiliki suatu organel yang namanya filus. Kemudian ada secara transduksi, di mana transduksi ini menjadikan virus sebagai perantaranya. Jadi bakteri ini akan menginfeksi sel virus, kemudian sel virus ini membawa DNA bakteri dan kemudian akan menuju ke sel-sel lainnya. Kemudian
secara transformasi, di mana transformasi ini terjadi secara alami maupun adanya faktor zat kimia lainnya. Jadi pemindahan sel genetiknya ini secara langsung dan tanpa perantara. Kemudian pada sel eukariotik di sini akan mengalami interfase dulu, di mana tahap interfase ini merupakan tahap yang paling lama sebelum masuk ke tahap mitosis. Jadi pada tahap interfase ini apa sih tujuannya? Jadi di tahap interfase ini merupakan tahap untuk mempersiapkan dan menimbun suatu energi untuk melakukan pembelahan sel ke tahap mitosis. Jadi terdapat G1 yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan sel, kemudian S yaitu replikasi DNA, G2 tahap persiapan sel. Jadi di interfase ini belum terbentuk suatu kromosom, namun di tahap interfase ini DNA-nya itu masih berupa benang-benang kromatin. Kemudian masuk ke tahap mitosis, di mana tahap mitosis ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu profase, metafase, dan anafase serta telofase, di mana pada tahap profase ini benang-benang kromatin tadi pada tahap interfase sebelumnya yaitu akan menebal dan memadat di tahap profase ini, kemudian akan membentuk kromosom. Jadi kromosomnya ini kemudian akan menggandakan lengannya, dan sentriol ini menuju ke kutub berlawanan, dan nukleus pun akan menghilang. Masuk ke tahap metafase, di mana kromosom di sini berada di bidang ekuator. Jadi kromosomnya ini berada berbaris gitu di bidang ekuatornya. Kemudian sentromer akan terikat oleh benang-benang spindle. Kemudian masuk ke tahap anafase, di mana sister kromatitnya ini akan saling berpasangan dan kemudian akan ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Kemudian masuk ke tahap telofase, di mana membran inti ini sudah terbentuk dan bakal terjadi sitokinesis, di mana sitokinesis ini merupakan sitoplasmanya ini dan dinding selnya ini sudah terpisah. Kemudian pada tahapan pembelahan sel eukariotik yaitu meiosis 1, di sini ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Di mana pada profase 1 ini terjadi 5 tahap, yaitu leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Nah, pada tahap leptonema ini di mana kromatin akan mulai menebal dan akan membentuk kromosom. Kemudian masuk ke tahap zigonema, di mana tahap zigonema ini kromatin tersebut akan mengganda. Kemudian masuk ke tahap pakinema, di mana tahap pakinema ini kromosom homolognya akan saling mendekat, di mana akan membentuk suatu tetrat. Kemudian masuk ke tahap diplonema, di mana tahap diplonema ini terjadi proses pindah silang. Kemudian setelah pindah silang selesai, kemudian masuk ke tahap diakinesis, di mana di sini membran inti akan mulai menghilang. Kemudian masuk ke tahap metafase 1, yaitu kromosom homolognya akan berbaris berpasangan di bidang ekuator. Kemudian masuk ke tahap anafase 1, kromosom homolognya tadi akan terpisah dan akan ditarik oleh benang-benang spindle dan akan menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian pada telofase 1, yaitu sitokinesisnya akan menghasilkan 2 sel anakan haploid. Kemudian pada tahap meiosis 2 di sini sama dengan meiosis 1. Di sini pada profase 2 kromatinnya akan menebal, membentuk kromosom dan membran inti akan menghilang. Kemudian pada metafase 2 di sini kromosomnya akan berbaris satu-satu di bagian ekuator. Dan bedanya tadi di meiosis 1 ini kromosom homolognya akan berbaris secara berpasangan. Namun pada meiosis 2 di sini kromosomnya akan berbaris satu-satu di bidang ekuator. Kemudian masuk ke tahap anafase 2, di mana sister kromatitnya akan terpisah dan ditarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Kemudian masuk ke tahap telofase 2, di mana nukleusnya akan terbentuk, yaitu inti selnya, dan nukleusnya akan terbentuk dan sitokinesis menghasilkan 4 sel anakan haploid. Namun di sini pada meiosis 2 di sini kromosomnya memiliki jumlah setengah dari kromosom induknya tadi. Kemudian terima kasih telah menonton video kali ini mengenai reproduksi materi genetik pada makhluk hidup. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.